Tak mau jadi mayat seperti kawannya yang lain, 2.000 tentara Israel melarikan diri dari Gaza dan Israel ke negara lain. Israel dalam keadaan chaos. Bukannya membantu militernya, ribuan tentara Israel memilih kabur dari Israel dan meninggalkan tugasnya karena mereka takut melawan Hamas. Belum juga adu tempur di medan perang, mereka hanya membayangkan Hamas saja sudah tidak mampu. Kebanyakan dari ribuan tentara Israel yang kabur itu adalah para tentara muda yang baru bergabung dan menjadi pecundang. Dikutip dari kabar Rai Al-Yom, para pengamat militer Israel baru-baru ini mengatakan peristiwa sangat berbahaya terjadi di militer mereka dan tidak pernah terjadi sejak berdirinya angkatan bersenjata rezim itu di tahun 1948 silam. Menurut koran elektronik tersebut, kekhawatiran mendalam saat ini mulai merebak di tengah instansi-instansi keamanan dan juga militer rezim Zionis. Alasan mengapa berita ini baru dipublikasikan sekarang karena kemungkinan penyebaran berita semacam ini akan menambah jumlah tentara yang deresesi. Angkatan bersenjata Israel menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung dan jumlah mereka yang telah kabur mencapai 2.000 orang. Sebagian tentara rezim Zionis yang lari dari tugas itu berasal dari pasukan inti yang akan mendapat hukuman 1 hingga 2 hari hukuman penjara untuk setiap hari tak bertugas. Militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza memanggil lebih dari 360.000 pasukan cadangan yang merupakan seperempat dari total pasukan cadangan rezim itu. Hizbullah makin beringas bikin tentara Israel ngap-ngapan setelah 2 pangkalan militer Zionis rata dengan tanah. Tentara Israel dibikin geger dengan serangan mendadak Hizbullah pada 2 pangkalan militer sekaligus yang menyebabkan lenyapnya senjata Israel dan juga pada tentara yang menjadi korban, sehingga keberlanjutan perang saat terganggu dan akibat serangan milisi Lebanon itu yang seperti kiamat di siang bolong. Sebelumnya, Hizbullah Lebanon dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu menyatakan bahwa serangan tepat mengenai sasaran di pangkalan militer dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi militer Zionis. Perlawanan Islam Lebanon pada Kamis pagi menargetkan posisi militer dan juga peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan 2 rudal Borkan. Hizbullah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan pada rezim Zionis. Hizbullah Lebanon menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan setiap hari bersamaan dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai 7 Oktober lalu dan kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Seperti diketahui, selama beberapa hari terakhir, tentara Israel menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri dan dibalas oleh Hizbullah dengan menghabisi 2 pangkalan militer milik Israel. Israel brutal segera menuju neraka karena jatuhkan puluhan ton bom di Gaza. Seluruh gerakan bela Palestina menggempur balik. Zionis Israel memang penjahat yang tak mau henti melakukan pertumpahan darah. Baru usai gencatan senjata bom sudah dijatuhkan. Hal ini membuat geram dan ngamuk para pejuang Palestina dan para pasukan lainnya pembela Palestina yang langsung terjun memberikan serangan masif balik yang menargetkan para IDF. Kesepakatan gencatan senjata memang sudah disepakati antara Israel dan Hamas Palestina. Akan tetapi bukti-bukti kebedapan militer Zionis tidak akan lenyap begitu saja.
Sebuah fakta yang sangat mencengangkan terkuak setelah 50 hari agresi militer Israel di Gaza Palestina berlangsung dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Turki Anadolu Agency. Israel telah menjatuhkan sekitar 40.000 ton bahan peledak ke Gaza. Tak hanya itu, senjata pemusnah tentara Israel juga telah menghabisi 5.000 anak-anak Palestina yang tak berdosa. Data itu dirilis oleh kantor berita pemerintah Gaza melalui kepala kantor Selama Maruf pada Minggu. Data dirilis di hari ketiga gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat lalu 24 November. Pasukan pendudukan Israel telah menjatuhkan 40.000 ton bahan peledak di jalur Gaza, ucap Maruf. Kekejaman pasukan pendudukan telah terjadi jauh dari pengawasan kamera, katanya dikutip Viva Militer dari Middle East Monitor. Lebih lanjut, Maruf menjelaskan sejumlah bom yang digunakan tentara Israel dalam konflik ini belum pernah digunakan sebelumnya. Dengan kekuatan menghancurkan yang lebih tinggi, Maruf meyakini jika militer Israel mendapat perintah dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Gaza. Bahkan hingga tak bisa ditempati lagi oleh warga Palestina, bom yang baru-baru ini digunakan oleh pasukan pendudukan belum pernah digunakan sebelumnya, ujar Maruf melanjutkan. Kehancuran yang dilakukan oleh pasukan pendudukan mencerminkan niat mereka untuk membuat Gaza tidak dapat dihuni. Maka dari itu, si Netanyahu pantas dihukum mati.